sini sudah dijadikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Selalu hari masalah yang semua jadi Smoipus Solution. Biar apa? Iya betul, biar bisa sih gitu kan ya. Soal number one nih, berikut lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah AMPR, B, DPR, C, DPD, DMA, EMK. Itu nomor satu. Nomor duanya, berikut merupakan tugas dan wewenang MPR kecuali A. mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, B. melantik presiden wakil presiden hasil pemilu, C. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya, D. melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat, E. memutuskan hasil sengketa pemilu. Berarti kawan-kawan untuk mengetahui atau menjawab soal ini maka kawan-kawan harus tahu sejarah lahirnya MPR ya, tidak termasuk juga tugas dan wewenangnya. Nah karena itu Ma'akil insya Allah dalam kesempatan ini akan berbagi kepada kawan-kawan terkait dengan lembaga tinggi negara yang satu ini gitu ya. Jadi kawan-kawan perlu kita ketahui bahwa MPR gitu ya. MPR itu adalah lembaga legislatif. Nah, ini sudah ada ya, lembaga legislatif bikameral. Bikameral itu apa? Dia yang memiliki ya yang praktik pemerintahnya itu ada dua kamar. Ya, dua kamar. Kamar satu itu dia parlemen. Kamar keduanya dia adalah legislatif gitu kawan-kawan. Nah itu dia, itu definisinya ya, yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara. Nah, yang asalnya itu kan lembaga tertinggi negara diganti jadi lembaga tinggi negara. Asalnya dia MPR itu dianggap lembaga tertinggi negara gitu. Kalau sekarang enggak gitu ya, jadi hanya tinggi aja, beda, dihapus ternya gitu. Walaupun hanya ternyata itu berpengaruh kepada kehidupan ini gitu kan ya. Dalam sistem kenegaraan Indonesia, jadi definisi dari MPR itu sendiri adalah lembaga legislatif bikameral, yaitu parlemen dan legislatif, yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem kenegaraan Indonesia. Itu definisinya setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentunya. Kemudian anggota MPR DPR nih, anggota MPR DPR MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Nah, jadi anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Ini sudah tertuang di kawan-kawan kalau mau tahu di pasal 2 kalau nggak salah itu ya. Karena pasal 2 itu ada ayat 3 ayat ya. Ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Kalau kawan-kawan lupa silakan searching lagi video Ma'aki yang depas pasal 2. Kalau nggak salah itu bunyinya kayak gini gitu ya. Jadi bunyi pasal 2 depasnya untuk kawan-kawan ingin mengingat depas pasal 2 cukup kawan-kawan ingat MPR, DPR, DPD, DPD. Jadi agak panjang lumayan ini ya. Bersidang suter. Nah, maksudnya gimana? Pasal 2 ayat 1 MPR dan DPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Itu pasal 2 ayat 1-nya. Kemudian pasal 2-nya MPR itu bersidang 1 kali dalam setahun di ibu kota negara. Nah, ini pasal 2 ayat 2-nya nih. Suter. Nah, MPR itu memutuskan dengan suara terbanyak kalau nggak salah gitu ya, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Suter itu suara terbanyak. Pokoknya kawan-kawan searching lagi video Ma'aki ya. Jadi intinya ternyata MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dia terdapat atau termaktub di dalam pasal 2 ayat 1-nya gitu kan ya. Karena pasal 2 ada ayat 3 ayat. Silakan kawan-kawan searching lagi. Nah, kemudian sebelum reformasi MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Tadi sudah dikatakan Ma'aki ya. Dia sebelum reformasinya itu bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Nah, kemudian MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Tadi sudah ya, pokoknya dibaca lagi pasal 2-nya. Kemudian awal mulanya begini nih, awal mulanya MPR itu berawal dari tanggal 17 Agustus 1945, yaitu hari proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu memulai sejarahnya. Karena sudah mulai merdeka, maka kita sebagai bangsa Indonesia sudah memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda, masih itu muda, terutama dalam menyusun pemerintahan dan ya masih muda dalam menyusun pemerintahan
kemudian politik, dan administrasi negara. Jadi kita masih terhitung muda kawan-kawan saat itu gitu ya. Dan dengan berlandaskan saat itu kita berpijak kepada ideologi Pancasila. Nah, Pancasila, karena Pancasila sudah diciptakan lebih dulu oleh bangsa Indonesia sebelum kita merdeka, yaitu sebelumnya kan, karena Pancasila itu sudah ditetapkan lahir tanggal 1 Juni, kemudian lahir 1 Juni ya, sementara merdeka kan tanggal 17, yang akhirnya nanti 1 Juni, 22 Juni itu ada Piagam Jakarta dan disahkan gitu, pengesahannya adalah 18 Agustus gitu kan kawan ya. Tapi sudah lahir di sini. Ini jadikan ideologi kita saat itu gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang selanjutnya tanggal 18 Agustus gitu kan. 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar 1945 baru diresmikan gitu ya, disahkan. Nah, itu melalui apa? Iya betul, rapat PPKI gitu, PPKI gitu ya. Rapat yang pertama itu kan 18 Agustus, kan ada 3 kali rapat. Namun beberapa buku ada yang mengatakan 4 kali rapat, dimulai dari 18, 19, lalu 22. Itu yang banyak kita kenal, itu 3 rapat ya, 18, 11, 22. Ada yang mengatakan rapat juga di 20 kalau nggak salah tuh ya. Ada 4 ya. Pokoknya silahkan kawan-kawan searching lagi video akhir tentang PPKI gitu ya untuk lebih jelasnya gitu kan kawan. Kemudian ini saat itu dalam rapat panitia, ada rapat ya, jadi rapat panitia perancang undang-undang. Dalam rapat panitia perancang undang-undang, perancang UUD, Supomo saat itu, karena Supomo itu disebut arsitek undang-undang nih, Supomo menyampaikan bahwa Badan Permusyawaratan saat itu menyampaikan bahwa kita tulis aja ya, Badan Permusyawaratan, gitu ya. Permusyawaratan berubah menjadi MPR. Nah, jadi BPR gitu, Badan Permusyawaratan berubah menjadi MPR gitu ya, MPR gitu. Dengan anggapan bahwa MPR ini terdiri atas seluruh wakil rakyat saat itu ya. Seluruh wakil rakyat ya, dia menganggap bahwa MPR saat itu adalah seluruh wakil rakyat, kemudian juga seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan. Nah, gitu. Konsep ini yang akhirnya ditetapkan dalam sidang PPKI, yaitu pada acara pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia ya, pra-amandemen gitu kawan-kawan. Itu awal mulanya. Jadi ada rapat panitia perancang undang-undang, yaitu ketua oleh Supomo saat itu kalau nggak salah, Soekarno gitu kalau nggak salah, pokoknya kawan-kawan searching lagi video Maki ya. Rapat panitia perancang undang-undang itu Soekarno kalau nggak salah ketuanya itu. Silahkan kawan-kawan searching di pindah, karena panitia perancang undang-undang ini bagian dari panitia kecil kawan-kawan. Ada panitia kecil itu banyak, termasuk panitia 9, panitia 8, panitia 7, ada itu kawan-kawan. Pokoknya dibuka lagi lah video Maki yang sebelumnya. Kemudian pada masa Orde Lama nih, yaitu tahun 1945. Orde Lama itu kan tahun 1945 sampai 1965. Dan Orde Baru, nah kita harus tahu nih, Orde Baru, Orla gitu ya. Orde Baru yaitu tahun 1965 sampai 1999. Itu jadi sejarah terbentuknya undang-undang nih kita ya. Jadi bermula dari panitia, ada rapat panitia perancang undang-undang, karena undang-undang ini baru disahkan tanggal 18-nya kalau nggak salah ya, di keesokan harinya ya, 18 Agustus, yaitu pengesahan undang-undang nih oleh dalam rapat PPKI gitu kawan-kawan. Kemudian pada masa Orde Lama ternyata jadi saat ini pada awal Orde Lama MPR itu belum dibentuk kawan-kawan. Jadi pada saat ini belum dibentuk MPR itu. MPR belum dibentuk karena belum dibentuk secara utuh, belum dibentuk terus aja tuh ya. Belum dibentuk secara utuh dengan alasan saat itu masih situasinya sangat genting. Gitu. Kemudian masa berlakunya saat itu maksudnya saat ini. Jadi berlaku konstitusi
RIS kawan-kawan, RIS, yaitu tahun 1949 sampai 1950 ya. Jadi jadi MPR itu saat itu belum dibentuk secara utuh karena masih genting, namun ada konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat ya, kalau nggak salah itu sementara gitu, Republik Indonesia Serikat ya, RIS itu Republik Indonesia Serikat, RIS 1949 sampai 1950, dan Undang-Undang UUD sementara dan UUD S sementara, kalau S di sini sementara, yaitu tahun 1950 sampai 1959. Lama kawan-kawan, pokoknya lama nih. Jadi saat itu ada undang-undang sementara terlebih dahulu. Nah, hingga akhirnya nih lanjut lagi di sini. Pada tanggal 15 Desember 1955 ini pertama kali lakukan pemilu ya, kalau nggak salah ini pemilu untuk memilih anggota konstituan yang disertai tugas membuat UUD. Pemilihan umum, namun untuk memilih anggota konstituante yang diserahi tugasnya itu untuk membuat UUD, karena UUD-nya kan belum dibuat secara utuh. Baru disahkannya tanggal 18 Agustus 1945, namun ternyata belum utuh karena saat itu masih genting. Maka tanggal 15 Desember 2005 pemilu untuk menganggota konstituante yang diserahi tugas untuk membuat undang-undang gitu kawan-kawan. Namun ternyata konstituante yang semula diharapkan dapat menetapkan UUD ini, yang ini ya, ternyata dia menemui jalan buntu gitu kawan-kawan, pusing mungkin gitu ya. Dan akhirnya di tengah perjalanan, di tengah banyak sekali perdebatan yang tidak ada ujungnya gitu saat itu, maka tanggal 22 April, kita tulis lagi tanggal 22 April tahun 1959, pemerintah mengajukan untuk kembali mengajukan untuk back kembali gitu ya aja lah. Back kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pada masa ini orde lama ya 1945 sampai 1946 itu kan ada konstitusi RIS ya 1949 sampai 1950 di sini berarti, dan berlaku-lakuannya undang-undang sementara yaitu tahun 1950 sampai 1959, lama sekali itu kawan-kawan. Akhirnya karena tadi tidak 15 Desember 1955 dilakukanlah pemilihan untuk menganggota konstituante, yaitu diserahi tugas untuk membuat undang-undang ya, jadi untuk menyempurnakan kayaknya gitu ya, karena kan tanggal 18 Agustus sudah disahkan gitu. 22 April 1959 pemerintah mengajukan untuk kembali kepada Undang-Undang 1945 gitu. Nah, hingga akhirnya muncullah tanggal 5 Juli 1959. Apa coba? Iya betul, dekret presiden ya, dekret presiden. Nah, yaitu tanggal 5 Juli tahun 1959. Di mana isi dekret ini diantaranya satu. Nih kalau kawan-kawan mau tahu boleh kita tulis satu. Isi dekret presiden itu adalah pembubaran konstituante. Jadi dibubarkan tuh pembubaran konstituante karena ya hanya perdebatan saja gitu ya, konstituante. Sementara perdebatan kan harus kita hindarkan gitu, sekalipun kita benar gitu ya. Oke, and then kedua itu adalah berlakunya kembali, itu kan sudah ya. Berlakunya kembali, back gitu aja lah gitu, biar gak capek nulis makin nih gitu. Kembali UUD 1945 gitu, dan tidak berlaku lagi UUD 1950, yaitu udah sementara itu kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pembentukan MPR sementara. Jadi pembentukan MPRS MPRS sementara nih saat itu, dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Jadi ada Dewan Pertimbangan Agung sementara DPAS saat itu. Nah, untuk melaksanakan dekret presiden ini maka muncullah penetapan presiden nomor 2 tahun
1959 untuk mengatur pembentukan MPR gitu diantaranya ya. Nah, gitu kawan-kawan. Sehingga nanti di sini di Kepres itu diantaranya ditetapkan satu nih isinya itu MPRS tidak terdiri atas. Nah, ini tentang ini isi penetapan Presiden nomor 2 tahun 1999 ini mengatur gitu aja tuh bolehlah mengatur pembentukan MPR itu ya MPR, di mana di sana dikatakan bahwa MPRS ya Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara itu terdiri atas anggota DPR golongan, kemudian juga DPR gotong royong, DPR gotroy, kemudian ditambah utusan dari daerah dan golongan katanya. Itu yang satu. Yang kedua, jumlahnya juga diatur kawan-kawan. Jumlah anggota MPR ditetapkan oleh presiden. Nah, oleh presiden. Jadi ditetapkan isi dari penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 ini. Kemudian yang ketiga itu diantaranya adalah yang dimaksud dengan daerah-daerah tadi ini, yang dimaksud dengan daerah-daerah dan golongan-golongan tadi adalah daerah swatantra. Nah, daerah swatantra. Jadi lanjutannya dari sini. Nah, yang dimaksud dengan daerah utusan atau daerah-daerah itu ya, dengan daerah-daerah atau golongan-golongan itu adalah daerah swatantra tingkat 1. Tingkat 1 katanya. Tingkat 1 dan golongan karya. Golongan karya. Oke. Number 4 itu diantaranya. Oke, lanjut pindah aja dulu ke sini ya. Number 4, anggota tambahan MPRS itu diangkat oleh presiden. Katanya anggota tambahan MPRS itu diangkat oleh presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan presiden, ketua MPRS atau ketua MPRS yang dikuasakan oleh pendiri itu ya pokoknya. Jadi anggota tambahan MPRS itu diangkat oleh presiden dan mengangkat sumpah menurut agama di hadapan presiden. Jadi harus sumpah di hadapan presiden atau ketua MPRS yang dikuasakan oleh presiden. Yang kelima itu MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh presiden. Jadi ada ketua dan wakil ketua juga kawan-kawan yang diangkat oleh presiden. Nah gitu kawan-kawan ya, itu sejarahnya kawan-kawan. Lalu tanggal 30 September ada apa tuh? 1945. Iya betul, itu ada G30 SPKI. Gerakan 30 SPKI. Hingga akhirnya dalam rangka pemberantasan keanggotaan MPRS dari unsur PKI. Nah, karena si MPRS tadi dianggap dalang atau dituduh sebagai dalang dari terjadinya G30 SPKI ini, maka terjadinya G30 SPKI dan kemudian MPRS ini dituduh sebagai dalang dari semua ini, hingga akhirnya dilakukan pembersihan. Maka dibentuklah MPR. Nah, saat itu yang dipilih oleh rakyat. Nah, MPR yang dipilih rakyat saat itu ya, dipilih rakyat. Itu kawan-kawan. Kemudian ya sambil menunggu terbentuknya MPR ini, MPRS ini masih melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang 145 gitu kawan-kawan ya. Itu tanggal 30 September tahun 1945 MPR ini. Jadi MPRS ya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, karena dituduh sebagai dalang dari semua ini, maka dibentuklah MPR yang dipilih oleh rakyat gitu. Berikutnya masa reformasi. Nah, masa reformasi hingga sekarang ya, yaitu 1999 sampai sekarang. Jadi MPR tidak menjadi lembaga. Nah, saat reformasi ini perlu kawan-kawan ketahui bahwa MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, melainkan dia hanya menjadi lembaga tinggi saja, lembaga tinggi negara saja, sejajar dengan
lembaga-lembaga yang lain gitu. Ya, semula yang asalnya kalau kawan-kawan tahu nih, di pasal 1 sebelumnya, di pasal 1 ayat 2 sebelumnya, ayat 2, masih ingat isi pasal 1 ayat 2 yang sekarang? Iya betul, pasal itu kan Republik tahu. Jadi pasal 1 itu ada 3 ayat, Republik. Artinya maksudnya apa? Negara Indonesia adalah negara Republik kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Negara Indonesia adalah negara hukum, jadi Republik tahu gitu kan ya. Silahkan kawan-kawan cek lagi cara cepat menghafal pasal ayat ya pasal 1 ayat 1 2 3-nya gitu. Jadi waktu itu sebelum ke sini ternyata pasal 1 ayat 2 itu berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat katanya. Betul, masih sama ya, adalah di tangan rakyat. Di tangan rakyat. Oke, gitu. Dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR gitu waktu itu. MPR. Jadi bunyi pasal 1 ayat 2 saat itu ternyata kedaulatan berada di tangan rakyat tapi dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Akhirnya diamandemen, jadilah bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh berdasarkan undang-undang gitu. Sekarang diganti jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Itu pasal 1 yang sekarang, pasal 1 ayat 2-nya gitu kawan. Kemudian yang terakhir nih, nah ini kita ke intinya. Tugas dan wewenang MPR. Nah, sebetulnya kawan-kawan, tugas dan wewenang MPR ini terdapat pada pasal 3, di mana pasal 3 itu terdiri 3 ayat 1, 2, 3. Nah, silahkan kawan-kawan. Jadi sebetulnya jadi untuk kita persiapan, jadi memang ya perlu kita hafal si pasal itu 1 sampai 37-nya. Walaupun tidak keluar gitu ya. Nggak masalah karena minimal kita tahu gitu ya. Karena kalau sudah tahu, siapa tahu nanti soalnya dibalik. Jadi kalau sekarang yang biasanya ditanyakan misalkan bunyi pasal 1 ayat 2. Nah, dibalik nanti itu seperti tugas dan wewenang MPR itu kan terdapat dalam pasal 3. Bisa saja gitu. Kita kan tahu, jadi tahu gitu. Kalau kita tahu pasal 3 berarti kita tahu tugas dan wewenang MPR gitu. Dimana depasnya sudah mengakibatkan saat itu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah depas pasal 3 itu pormi taktik. Nah, pormi taktik. Maksudnya gimana? Pormi ada 4 itu teh. Ya, itu teh. 1 mengubah menetapkan UUD, mengubah dan melantik presiden, pormi taktik itu kalau nggak salah. Silahkan kawan-kawan searching lagi pokoknya ya pasal 3-nya ya, agak sedikit lupa itu ya. Pasnya itu adalah pormi taktik berhenti. Nah, berhenti maksudnya gimana? Pormi ada 4 nanti mengubah, yang pertama menetapkan, melantik dan memberhentikan gitu. Jadi pasal 1 mengubah dan menetapkan nih. Jadi tugas MPR itu adalah mengubah dan menetapkan UUD, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya gitu kawan-kawan. Silakan kawan-kawan cari lagi. Nah, ternyata di pasal 3 itu terkait dengan tugas dan wewenang MPR. Jadi kalau kawan mau tahu secara garis besarnya, tugas MPR itu 1 nih, dia mengubah dan menetapkan UUD, menetapkan undang-undang dasar. Nah, 1. Yang kedua, ini kan terdapat dalam pasal 3 ayat 1 tuh. Itu sebabnya kenapa kita harus tahu UUD pasal 1 sampai 37 gitu. Karena di sana ya kita kalau sudah tahu enak gitu kawan-kawan ya. Ada tugas MPR nanti juga sama di sana di pasal 8-nya, belum lagi di pasal 8-nya nanti kawan-kawan harus baca lagi nih. Ini berkaitan dengan MPR gitu ya, MPR. Jadi kita harus tahu ya. Mengubah dan menetapkan UUD. Kemudian berikutnya adalah melantik presiden dan wakil presiden. Nah, melantik kan ada ya, melantik presiden dan wapres hasil pemilu. Hasil pemilu. Itu yang kedua. Yang ketiganya itu kita MPR bertugas untuk memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden, memberhentikan itu kan pasal 3 ayat 3, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya gitu, memberhentikan presiden dan wapres
dalam masa jabatannya. Yang keempat itu adalah melantik wakil presiden menjadi presiden. Nah, melantik presiden, melantik wapres menjadi presiden, yaitu ini sesuai pasal 8 kawan-kawan. Nanti itu kan kata Maki juga harus tahu pasal-pasal ini. Kenapa harus menjadikan wapres menjadi presiden? Di pasal 8 ada. Itu kawan-kawan ya. Kenapa harus memberhentikan presiden? Di pasal 8 juga ada kalau nggak salah ya. Pasal 8 ini dia dibahasnya. Kemudian pasal yang kelimanya tugasnya itu adalah memilih wakil presiden dan presiden dan wakil presiden. Memilih wakil presiden, wapres. Nah, memilih wapres. Kenapa harus dipilih wapres? Nah, ya kalau terjadi kekosongan wakil presiden gitu ya, maka MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari. Oke, kalau penjelasannya bolehlah. Oke, kita tulis lagi dulu lah di sini ya biar lebih enak nih. Kenapa harus memilih wakil presiden? Jadi ini wakil presiden dipilih apabila terjadi kekosongan wakil presiden. Maka MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari. Ya, jadi MPR sidang paripurna, sidang paling lambat 60 hari ya, 60 hari untuk memilih wakil presiden dari mana? Dari dua calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi jabatan atau kekosongan jabatan wakil presiden ini gitu kan kawan ya. Kenapa ini kalau yang ini melantik presiden ya, melantik wakil presiden menjadi presiden itu kenapa? Karena apabila presiden mangkat, berhenti atau diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh wakil presiden sampai berakhir masa jabatannya. Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, maka MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. Nah, gitu pokoknya nanti insya Allah akan Maki lebih jelaskan lagi. Pokoknya ini secara gambaran secara umum tugas dan wewenang MPR ya, mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, hasil pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden, melantik wapres untuk jadi presiden apabila presidennya mangkat. Ini ada di pasal 8. Itu sebabnya kata Maki tadi kita harus menguasai pasal 8. Kemudian memilih wakil presiden. Nah, dia juga ada di pasal 8. Jadi kalau wakil presiden nggak ada, MPR sidang paling lambat 60 hari untuk memilih dua calon yang diusulkan oleh presiden gitu ya. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden juga sama, memilih yang terakhir itu memilih presiden dan wapres. Nah, itu yang ke-6 yang terakhir ya. Jadi apabila presiden dan wakil presiden mangkat dan diberhentikan kedua-duanya ya, maka MPR menyalakan sidang paripurna paling lambat 30 hari. Nah, 30 hari kalau ini MPR sidang paling lambat 30 hari untuk memilih presiden gitu ya dan wakil presiden. Kalau tadi itu untuk memilih calon presiden ya, dua calon yang diusulkan oleh presiden gitu ya. Kalau wapres yang kosong, kalau presiden yang kosong maka kalau presiden dan wakil presiden yang kosong maka MPR sidang dalam waktu 30 hari paling lambat 30 hari untuk memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan parpol. Ini mah parpol. Pokoknya ada deh, semuanya ada di pasal 8. Silakan nanti kawan baca gitu kawan ya. Jadi gambaran secara umumnya tugas dan wewenang MPR itu: 1. Mengubah dan menertibkan undang, melantik. 2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilu. C. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden. 4. Melantik wapres dan presiden. Ini ada pasal 8, ini juga ada pasal 8. Di pasal 8 kalau ini ada di pasal 3 nih kawan-kawan, jadi baca lagi nanti gitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, jadi sebelum kita akhiri jangan diakhiri dulu, makanya lupa mau diakhiri. Kita jawab dulu yang ini, yang tadi soalnya ya. Nah, jadi lembaga tinggi ini sudah kejawab MPR. Kemudian yang ini bertugas wewenang MPR yang kecuali mengubah dan menerapkan undang-undang masuk, melantik presiden wakil presiden hasil pemilu masuk, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden wakil presiden dalam masa jabatannya masuk, melantik wakil presiden menjadi presiden jika presiden mangkat masuk, nah memutuskan hasil sengketa pemilu. Karena itu bukan tugas dan wewenang MPR gitu kan ya. Jadi ternyata untuk kita mengetahui tugas dan wewenang MPR, maka kita pun harus tahu pasal-pasal undang-undang gitu ya. Yang pasal 1 sampai 37 kuasai lagi kawan-kawan, silahkan sudah makin buat depasnya kan. Pasal 1 itu kita cukup ingat Republik tahu gitu kan ya. Republik tahu kedaulatan berada di tangan rakyat, negara Indonesia dan negara hukum ya. Negara Indonesia dan negara Republik itu pasal satunya. Kemudian yang kedua MPR DPR, DPD
DPD bersidang Suter gitu ya. Yang ketiga itu adalah apa tadi? Iya betul, Pormi Bahtaptik. Pormi Bahtaptik, mengubah, menetapkan dan melantik. Bahtaptik berhenti, itu kan? Ini terkait dengan MPR di sini nih, kawan-kawan. Jadi harus tahu gitu. Jadi nanti kita tahu tugas dan wewenang MPR gitu. Termasuk pasal 8 kan tadi ada ya terkait dengan tugas MPR itu seperti apa. Nah, gitu kan? Understand? Ini jadi mantap.